mulai dari stereotyping dulu ya gitu. Ada banyak stereotyping yang muncul dalam masyarakat dan salah satu narasumber saya bilang, yang namanya Mas Hairul Salim itu bilang kalau sebenarnya masyarakat kita tuh masyarakat yang masih melihat permukaannya gitu. Dari urusan pakaian aja juga bisa menimbulkan stereotyping gitu. Misalnya kita pakai kalau laki-laki harus memakai celana, sedangkan kalau perempuan itu dibilang nggak feminin kalau dia nggak pakai rok gitu. Nah, sebetulnya sarung itu adalah upaya untuk membongkar stereotyping itu, dimana itu sebetulnya bentuknya seperti rok tapi dipakai oleh laki-laki gitu. Aku tertarik terhadap sarung karena aku sendiri juga memakai sarung untuk beribadah gitu. Dan menurutku sarung itu asik banget ketika kita ke masjid memakai hal yang warna-warni gitu, nggak seperti sekarang di mana dominan warna putih ataupun dominan warna gelap gitu. Mas Hairul Salim juga menyebutkan hal itu bahwa sarung itu cenderung lebih warna-warni dan di tahun-tahun 80-an itu dipakai oleh perempuan. Nah, setelah itu kan aku jadi tertarik di mana sih posisi sarung saat ini gitu. Nah, aku kemudian mewawancarai beberapa orang. Ketika aku ke Jawa Timur gitu, aku melihat di mana-mana tuh semua orang pakai sarung gitu, laki-lakinya pakai sarung. Gitu. Aku wawancara sama salah satu orang, mereka bilang ya keseharian kita seperti ini. Gitu. Jadi nggak banyak yang pakai celana kecuali misalnya pergi ke kota. Gitu. Di Jogja juga aku mewawancarai beberapa orang. Mereka merasa nyaman jika mengenakan sarung. Nggak ada kekhawatiran untuk dibilang keperempuan-perempuanan gitu, karena mereka tahu bahwa sarung itu juga identitas laki-laki. Dari wawancara terhadap beberapa orang itu kan terungkap gitu bahwa mereka pertama menggunakan sarung itu untuk alasan personal ya, kenyamanan. Kemudian yang berikutnya mereka itu termasuk laki-laki yang tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan domestik. Karena di luar permasalahan bahwa pengguna sarung itu kebanyakan pernah tinggal di pesantren, tapi mereka di luar itu mereka juga bisa memasak, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lekat dengan nilai-nilai feminin gitu. Nah, karena itu kemudian aku jadi tertarik untuk nilai feminin apa sih yang bisa diterapkan melalui visualnya. Mereka sendiri bilang bahwa sarung yang nyaman itu adalah sarung yang longgar, kemudian tidak panas gitu. Jadi dari situ aku berangkat dari situ, aku kemudian mencari material apa yang belum pernah dipakai oleh sarung gitu. Jadi kemudian aku menemukan satin dan brokat. Dua material ini belum pernah dipakai jadi sarung, sedangkan dua hal ini sebetulnya material yang sangat feminin gitu. Makanya kemudian aku melekatkan nilai yang feminin itu ke maskulinitas sarung. Sebenarnya ada 7 orang ya total yang aku wawancara. Itu pertama mereka laki-laki yang tidak segan mengerjakan pekerjaan domestik. Kemudian mereka juga merasa jika mereka menggunakan sarung itu sebetulnya tidak membuat mereka bebas bergerak. Mereka menghargai nilai yang ada di dalam sarung, gitu. Kalau ada istilah kalau di idiom Jawa itu kalau sarung itu singkatan dari sarungnya dikurung. Gitu. Makanya kemudian aku membuat ini bentuknya kurungan. Jadi ketika saru dikurung maka dia akan bersikap lebih sopan. Yang sedangkan ini mewakili nilai-nilai domestik yang aku ceritakan tadi ya. Beberapa narasumber bilang bahwa salah satu fungsi sarung yang mereka mainkan ketika mereka kecil misalnya itu adalah untuk meninabobokan adik mereka. Jadi kemudian aku membuat Nina Bobo ini. Di Banjar pun ternyata mereka juga mengenakan sarung untuk meninabobokan bayi. Cuma kalau di Banjar itu ada pernya di atas, jadi dia bisa ding ding ding. Gitu.
Nah, kemudian kalau ini itu adalah nilai maskulin dan nilai feminin yang aku ceritakan tadi. Gitu. Kalau laki-laki, cara memakai sarungnya itu seperti ini, dibebatkan gitu, kemudian dilipat ke bawah. Sedangkan jika perempuan itu diikat, kemudian ditutupin. Biasanya kalau sholat sih kayak nggak ditutupin karena supaya panjang sampai bawah. Tapi kalau untuk sehari-hari ini dinaikkan supaya nggak jadi 4 kaki. Nah ini adalah konsep, sebetulnya ini adalah konsep androgyny yang aku bilang tadi gitu, gimana ada nilai maskulin dan feminin dalam sarung. Makanya judulnya jadi Loro Oblonyo.